Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'da. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan pada halaman 80 tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Rubba 'abidin, pirang-pirang utawi kawula iku jahilun bodoh, wa rubba 'alimin, lan pirang-pirang utawi wong alim iku fajirun lacut. Fahdharu, monggo ninggalo utawa wedya sira kabeh, mongko dia sira kabeh al-juhala ing pira-pira wong bodho, minal ibadi saking pira-pira kawula, wal fujjara lan ing pira-pira wong kang lacut, minal ulama'i saking pira-pira wong alim. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari sahabat Abi Umamah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan bahwa banyak sekali orang ahli ibadah yang bodoh, dan banyak sekali orang yang ahli ilmu, orang alim tapi menyimpang. Jadi peringatan Rasul selanjutnya, fahdharu juhal minal ubbad wal fujjar minal ulama. Maka takutlah, jauhilah orang-orang bodoh dari ahli ibadah, dan takutlah, jauhilah orang-orang yang menyimpang dari para ulama. Jadi orang alim. Jadi kalau dalam nadhoman itu ada perusak, yakni orang bodoh tapi tekun beribadah, dia tidak memakai ilmu. Nah, ini merusak. Namun ada yang jauh lebih merusak lagi, yaitu orang yang alim, orang yang berilmu tapi dia menyimpang. Ya, atau bisa dibalik ya. Jadi keduanya memang merusak, tapi kerusakan yang ditimbulkan adalah lebih banyak dari orang bodoh, ya, walaupun dia tekun ibadah, ya. Jadi memang seharusnya orang yang masih belum tahu, dia menuntut ilmu agar menjadi tahu. Jadi ibadahnya didasarkan ilmu, tidak mengarang sendiri, tidak meraba-raba sendiri. Dan seharusnya orang alim, para ulama ini berjalan di jalan yang lurus. Dia menjadi orang yang soleh dan musleh
dia baik untuk dirinya dan memperbaiki untuk orang lain. Rubbah hamili faqhin, berang-berang utawi wong kang ngalim fikih iku ghairu faqihin, orang ngerti fikih. Oman antai sapa wonge iku lam yang ora manfaati hu ing man apa ilmuhu ilmune man, dharra mongko bahayani hu ing man apa jahluhu bodone man. Betapa banyak orang yang membawakan fikih tapi dia bukan ahli fikih. Betapa banyak orang yang bahkan hafal ilmu fikih tapi dia sendiri tidak memahami apa yang sebenarnya dalam fikihnya. Jadi kadang-kadang orang yang diajar itu lebih tahu daripada yang mengajar. Nah, ini bisa terjadi. Makanya Rasul mengatakan balighu anni walau ayah. Jadi sampaikan kepada orang lain dari aku walaupun hanya satu ayat. Jadi di lain kesempatan Nabi mengatakan bahwa ilmu itu sampaikanlah kepada orang lain, orang yang tidak hadir di majelis ilmu. Karena bisa jadi orang yang menerima itu lebih paham daripada yang menyampaikan ilmu ini. Jadi nasrul ilmu itu disebarluaskan. Jadi nanti orang yang ahli akan menangkapnya, orang yang paham akan mencernanya. Jadi pentingnya ilmu. Waman utai sapa wonge. Terusnya ya. Iqra maca sira Al-Qur'ana ing Al-Qur'an. Manaha ing dalam selagi nyegah apa Qur'an ka ing sira. Fa illam yanha mongko lamun ora nyegah apa Qur'an ka ing sira, falasta mongko ora ana sira iku taqra'u maca sira hu ing Al-Qur'an. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Orang kalau ilmunya itu tidak bisa bermanfaat baginya, maka kebodohannya akan membahayakan dirinya. Jadi makanya orang harus menuntut ilmu. Mencari ilmu itu hukumnya wajib. Jadi kalau ilmu itu didatangi, bukan mendatangi. Jadi kita yang mencari, kita yang memburu. Kalau zaman dahulu itu sampai demi satu ilmu, demi satu bab, untuk satu fan ilmu itu bisa saja ditempuh dari satu negara ke negara yang lain. Jadi terbiasa ya mengambil ilmu, ya mengambil
ayat atau hadis, berburu dari para masyayikh. Jadi semakin banyak guru akan semakin menambah keberkahan yang banyak. Jadi kalau fenomena zaman sekarang hanya duduk manis menggenggam alat, ya, hanya dengan usapan-usapan jari, ya, itu juga itu merupakan sarana, tapi harus hati-hati. Jadi harus tahu mana sumbernya, ya, dari mana sumbernya. Jadi siapa yang membawakan, bagaimana latar belakangnya, dan ajaran itu apakah muktabar, apakah bisa dipertanggungjawabkan, apakah menurut aliran yang Ahlus Sunnah wal Jamaah ataukah yang menyimpang. Jadi di sini Rasul mengatakan, Iqra'il Qur'an, bacalah Al-Qur'an sampai Al-Qur'an itu bisa mencegahmu dari hal-hal yang dilarang tentunya. Kalau Al-Qur'an yang kamu baca itu belum bisa mencegahmu dari hal-hal yang dilarang, berarti kamu belum membacanya. Atau ada redaksi dari sahabat, ya, jadi belum disebut membaca Al-Quran kalau belum bisa menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Quran dan belum bisa mengharamkan apa yang diharamkan Al-Quran. Jadi pada dasarnya yang terpenting membaca itu hakikatnya adalah mempraktekkan isinya. Jadi bukan kok masalah seberapa banyak dia membaca atau seberapa banyak dia hafal, namun esensinya adalah aplikasi dalam keseharian. Rahimah melasi, ini mengandung doa, muga-muga melasi sapa Allah abdan ing kawula kala kang ngucap sapa abad khairan ing kebagusan ghanima nuli jarah sapa abad au sakata atau meneng sapa abad ansu en sangking Allah fasalima mongko selamat sapa abad. Hadis riwayat Imam Ibnu Mubarak dari Khalid bin Abi Imran. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semoga Allah menyayangi seorang hamba yang dia kalau berkata baik maka meraih kebaikan-kebaikan, dan kalau dia diam dari berkata buruk maka dia memperoleh keselamatan. Jadi dia begitu bicara langsung menghasilkan banyak manfaat, tapi ketika dia diam dia akan selamat. Jadi diam itu emas kalau peribahasa Indonesia. Diam itu emas. Bukan berarti istri itu didiamkan saja, ya, berarti dikasih emas terus, ya, bukan. Jadi diam itu emas itu maksudnya sangat berharga. Jadi kalau menurut isyarah Rasul itu diam itu menguntungkan. Kalau orangnya alim, ya diam itu tetap baik, ya. Apalagi orangnya bodoh, itu juga tetap baik, ya. Jadi diamnya
orang bodoh itu bisa menutup aibnya. Diamnya orang alim bisa lebih menampakkan kewibawaannya, menampakkan ya keagungannya sebagai seorang alim. Jadi intinya berkata hanya yang perlu saja, berkata hanya yang bermanfaat saja. Rahimah muga-muga melasi sapa Allah man ing wong hafidho kang ngreksa sapa man lisanahu ing lisane man wa arafa lan ngerti sapa man zamanahu ing zamane man wastaqamat lan jejeg apa tariqatuhu dalane man. Hadis riwayat Imam Ad-Dailami dari Ibnu Abbas. Rasulullah SAW mengatakan, semoga Allah merahmati orang yang menjaga lisannya, mengetahui zamannya, dan lurus dalam thariqahnya, dalam jalan hidupnya. Jadi Allah akan memberikan kasih sayang terhadap orang yang menjaga lisannya, berarti dia tidak berucap kecuali hanya yang perlu, yang bermanfaat saja. Jadi kata-katanya tidak sampai menyakiti, tidak sampai merugikan, tidak sampai membuat onar, apalagi memprovokasi dan sebagainya. Kasih sayang Allah juga bagi orang yang mengetahui perkembangan zaman. Jadi tidak gaptek, tidak bagaikan katak dalam tempurung. Ya, dia tahu, ya, dia hidup di zaman apa, dia tahu perkembangan yang terjadi. Jadi dia tidak terombang-ambing dengan arus zaman. Jadi dia tidak tergerus dengan kemajuan zaman. Kemudian dia selalu istiqomah, dia selalu lurus ya dalam meniti jalan hidup sampai ia wafat. Jadi dia senantiasa melakukan peribadatan dengan baik, dengan benar. Dia bermuamalah juga dengan baik, dengan benar. Hubungan itu baik semua ya, tidak ada masalah. Hablum minallah, hablum minan nas ini penting. Jadi itulah orang-orang yang akan mendapatkan kasih sayang atau rahmat Allah. Semoga kita termasuk golongan mereka. Saya cukup sekian, semoga bermanfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.